Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Oktavia Rufaida, dan teman saya, Faiza Salsabila, akan mempresentasikan tugas mata kuliah Islam Science dengan cakupan pembahasan dimensi sosial agama dan sains, serta pandangan dunia sebagai konstruksi sosial. Selanjutnya, apa pengertian Islam dan sains? Agama yaitu berasal dari kata religi Inggris, religier Belanda, dan din Islam. Secara etimologis diartikan sebagai keselarasan, tidak kacau dan tatanan terhadap sesuatu. Secara ontologis, hakikat agama berarti sesuatu tidak nampak atau yang abstrak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem atau kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut juga dewa, atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Sebagian orang apabila ditanya tentang agama, maka jawabannya adalah pegangan hidup yang dianutnya yang memberikan kedamaian. Selanjutnya, apa itu sains? Istilah sains atau ilmu dalam pengertian lengkap dan komprehensif adalah serangkaian kegiatan manusia dengan pikirannya dan menggunakan berbagai tata cara sehingga menghasilkan sekumpulan pengetahuan yang teratur mengenai gejala-gejala alami, kemasyarakatan, dan perorangan untuk tujuan meraih kebenaran, pemahaman, penjelasan atau penerapan. Untuk selanjutnya, dimensi sosial agama dan sains. Pertama, ilmu alam. Pada tataran teknis aplikatif, jasa ilmu alam yang paling nyata adalah dalam jasa kedokteran yang tidak membedakan ras, suku, dan agama. Jasa lainnya yang juga mencolok adalah dalam layanan teknologi transportasi dan informasi. Siapapun orangnya, apapun agamanya, mereka bukannya menolak jasa sains, sebaliknya malah rela mengeluarkan dana besar untuk memperolehnya. Dengan demikian, penyebaran produk sains dan sikap masyarakat dalam menerimanya lebih luas dan lebih lapang ketimbang penyebaran agama. Masyarakat modern tidak bisa hidup tanpa jasa sains dan teknologi, sekalipun tanpa agama. Yang kedua, ilmu sosial. Jika ilmu alam berusaha menginterogasi objek alam lewat laboratorium agar alam mengenalkan diri akan sifat-sifatnya sehingga terhimpun laws of nature, ilmu sosial pun berbuat serupa, yaitu melakukan penelitian mengenai apa yang menjadi sifat dasar manusia, serta apa saja yang didambakan sepanjang sejarahnya, sehingga terhimpun berbagai asumsi dan hasil penelitian empiris yang kemudian dikuantitatifkan. Namun, ternyata sistem nilai dan perilaku manusia berbeda-beda antara masyarakat yang satu dari yang lain, dikarenakan faktor yang juga berbeda-beda. Karena itu, tidak ada satu grand teori dan paradigma ilmu sosial yang bersifat universal. Kalaupun ada, paradigma ilmu sosial pun tidak sesolid kaidah-kaidah ilmu alam. Yang ketiga, ilmu agama. Tak mudah merumuskan ideal state of society menurut ilmu agama, karena yang selalu ditawarkan adalah himpunan nilai baik dan buruk yang bersumber dari wahyu atau revelation. Menurut ajaran Islam, misalnya, tidak ada preferensi absolut apakah sebuah pemerintahan mau menerapkan model demokrasi, kerajaan, kapitalisme, sosialisme, ataupun yang lain. Yang penting, butir-butir norma agama dilaksanakan. Begitupun gambaran hidup setelah mati, kita tidak mempunyai data empiris. Yang ada adalah sederet ancaman siksa neraka jika menabrak norma agama dan insentif kenikmatan surgawi sebagai ganjaran dari ketaatan melaksanakan tuntunan agama ketika hidup di dunia.
Dalam relasi sosial, agama memiliki peran integratif bagi umatnya yang seiman, yang sekaligus juga peran disintegratif terhadap yang berbeda keyakinan imannya. Makanya, setiap agama cenderung eksklusif, bukannya inklusif terhadap kelompok luar. Namun, sikap eksklusif ini bukan monopoli agama, mengingat spirit sukuisme dan nasionalisme chauvinisme juga memiliki kecenderungan serupa. Konflik antar bangsa, suku, dan kelas akan semakin mengeras jika memperoleh amunisi dari spirit keagamaan, sehingga semangat membela agama dan suku tidak bisa lagi dipisahkan. Pandangan dunia sebagai konstruksi sosial. Agama dan sains dalam pentas kehidupan manusia adalah dua entitas yang berbeda sebagai sumber pengetahuan dan sumber nilai bagi kehidupan manusia. Kendati dalam kerangka filosofis keduanya berbeda, tetapi dalam konteks historis pernah dilakukan upaya-upaya konsolidatif, baik dalam bentuk kontraproduktif maupun dalam bentuk mutualistik. Semestinya kemajuan sains seiring dan selaras dengan agama. Agama memberi pandangan dunia terhadap ilmu, menjadi sumber ilmu, dan tertentu juga menjadi penjaga nilai-nilai moral agama pada penerapan ilmu. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.